Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmanda Putra Waluyo, NIM 1602010139, dan teman saya bernama Ivan dari Pradipta, NIM 1702010294. Ya, selanjutnya saya akan menceritakan bahwasannya saya telah meneliti di perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa, yaitu percetakan Putra Mandiri. Latar belakang: percetakan merupakan suatu proses memindahkan tulisan atau gambar pada kertas atau objek lainnya dengan melalui sebuah mesin cetak. Percetakan biasanya memproduksi buku, majalah, agenda, undangan nikah, kalender, dan lain-lain. Percetakan juga dapat menjadi media belajar maupun menjadi alat bertukar dan menambah informasi. Perkembangan sistem dan teknologi pada era globalisasi telah mengalami kemajuan yang sangat pesat, baik dalam skala besar, menengah, maupun kecil. Sebab itu, banyak perusahaan percetakan yang mulai menggunakan sistem dan teknologi informasi sebagai alat pendukung aktivitas bisnisnya untuk mencapai keberhasilan perusahaan dan juga sebagai modal untuk bersaing dengan kompetitor-kompetitor yang ada. Ya, selanjutnya CV Putra Mandiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang percetakan yang melayani pemesanan cetak poster, buku, agenda, undangan nikah, dan lain-lain. Sumber daya, sistem, dan teknologi informasi yang sudah ada akan diperbaharui secara terus-menerus seiring perkembangan zaman, yang tentunya hal tersebut akan sangat membantu dalam menghadapi pesaing-pesaingnya. Adapun kendala yang dihadapi oleh CV Putra Mandiri adalah informasi stok bahan baku yang tersedia di gudang masih belum terhubung dengan baik antara bagian gudang dengan bagian pembelian, sehingga seringkali proses cetak yang akan dilakukan harus tertunda karena kurangnya bahan baku untuk mencetak, dan percetakan kertas terkadang tidak sesuai waktu. Proses pemesanan masih manual. Pelanggan masih harus bertemu secara langsung dengan pihak perusahaan untuk melakukan pemesanan cetak. Belum terdapat sistem pemesanan secara online yang tentunya dapat mempercepat proses transaksi antara pelanggan dan perusahaan, yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan agar lebih efektif dan efisien. Seiring dengan banyaknya variasi pada tipe objek, suatu cetakan perusahaan juga memiliki alat yang dapat memenuhi keinginan pelanggan. Selain kecanggihan alat cetak yang dimiliki, perusahaan ini juga sangat memperhatikan fasilitas yang diberikan untuk pelanggan baik secara fisik maupun non-fisik. Fasilitas yang diberikan tentunya ditunjukkan untuk memberi kemudahan dan kenyamanan bagi pelanggan untuk melakukan transaksi. Lokasi head office yang strategis dan akses kontrol yang diberikan untuk melihat pesanan adalah segelintir contoh yang berusaha diberikan perusahaan untuk melayani pelanggan. Selain itu, perusahaan juga memiliki strategi seperti menjaga kualitas dan produk perusahaan agar dapat mempertahankan loyalitas pelanggan, yang juga menjadi alat untuk menarik konsumen sebanyak-banyaknya dan dapat bersaing oleh perusahaan percetakan lainnya. Aspek organisasi dan manajemen. Perusahaan ini diberi nama Percetakan Putra Mandiri. Maksud dari nama tersebut adalah supaya perusahaan yang didirikan menjadi perusahaan yang mandiri. Dalam artian mandiri yaitu dari awal membuka usaha sampai sekarang manajemennya itu pribadi diolah sendiri oleh pemiliknya. Nama organisasi Percetakan Putra Mandiri atau CV Putra Mandiri, jenis organisasi perorangan, pemilik Bapak Komari, alamat Desa Teluk, nomor telepon 082-223-503-073. Manajemen, unsur pemimpin. CV Putra Mandiri menggunakan pendekatan atas bawah atau top down dan pendekatan bawah atas atau bottom up dengan persentase
yang relatif seimbang antara keduanya. Perencanaan detailnya diserahkan kepada kreativitas para karyawan dengan tetap mematuhi aturan yang ada, sehingga tercipta hubungan komunikasi yang baik dan feedback yang seimbang antara pemilik dengan para karyawan. Uraian tugas, jika dilihat dari waktu yang digunakan untuk pengaplikasian suatu rencana usaha, perusahaan menerapkan perencanaan jangka pendek dan jangka panjang. Karyawan program kerja percetakan ini berusaha melaksanakan aktivitas produksi yang secara maksimal supaya mencapai target dan omset yang telah ditentukan sebelumnya. Aspek pemasaran dan pasar. Yang pertama, nama produk yang dipasarkan dan kegunaannya. Yang kedua, wilayah daerah pemasaran. Yang ketiga, segmen pasar. Yang keempat, kebijakan harga. Yang kelima, sistem promosi. Yang keenam, kesimpulan aspek pemasaran. Yang ketujuh, sistem distribusi. Selanjutnya, manajemen operasi. Ada 7. Yang pertama, deskripsi teknis produksi. Yang kedua, teknologi produksi. Yang ketiga, kapasitas produksi dan rencana produksi. Yang keempat, bahan baku dan bahan penolong. Yang kelima, pengolahan dan pembuangan limbah. Yang keenam, kebutuhan biaya aspek teknis produksi. Yang ketujuh, kesimpulan analisis aspek teknis atau produksi atau operasi. Saya Ivan dari Pradipta akan melanjutkan presentasi dari Mas Rahmanda, yaitu aspek keuangan. 1. Struktur pembiayaan perusahaan. Kebutuhan investasi dan modal kerja. Biaya sewa gedung sebesar 15 juta per tahun. Biaya perizinan untuk usaha ini sebesar 1 juta rupiah. Aktiva tetap. Kertas sebesar 5 juta rupiah. Tinta sebesar 1 juta rupiah. Bensin sebesar 100.000. Plastik atau kresek sebesar 80.000, lem kertas sebesar 200.000, peralatan mesin sebesar 300.000, dan total aktiva tetap yaitu 6.680. Lanjut ke aktiva lancar, yaitu kas sebesar 40 juta rupiah, potongan kertas atau sampah sebesar 2 juta rupiah, dan total aktiva lancar yaitu 42 juta rupiah. Kedua, proyeksi keuangan perusahaan. A. Proyeksi pendapatan. Pendapatan per hari sebesar 2.200.000. Pendapatan per bulan sebesar 10 juta rupiah. Pendapatan per tahun sebesar 86 juta rupiah. B. Proyeksi biaya per tahun. Gaji karyawan sebesar 1.500.000 dikali 10 sama dengan 15 juta rupiah. Biaya listrik sebesar 1.600.000 dikali 12 sama dengan 19.200.000 rupiah. Terus jumlah biaya pengeluaran sebesar 34.200.000 rupiah. Proyeksi rugi laba yaitu dengan menghitung selisih dari pendapatan dengan pengeluaran, yaitu sebesar 86 juta rupiah dikurangi 34.200.000 rupiah dengan total 51.800.000 rupiah. 3. Analisis rasio keuangan. A. Dengan metode payback period. Payback period sama dengan investasi dikali 1 tahun. Arus cash flow sama dengan EAT plus depresiasi. Aktiva tetap Rp 6.680.000 rupiah. Depresiasi sebesar 86 juta rupiah sama dengan diperoleh dari total depresi beban depresiasi keuntungan bersih per tahun sama dengan omset per tahun dikurangi biaya operasional, yaitu sebesar 86 juta rupiah dikurangi 34.200.000 rupiah dengan total 51.800.000 rupiah. Hari kerja per tahun diasumsikan 312 hari, misalkan usaha tersebut setelah dikurangi pajak 20%. EAT sama dengan 20% dikali 51.800.000 rupiah.
EAT sama dengan Rp10.360.000. 4. Kesimpulan analisis aspek keuangan. Proyeksi rugi atau laba. Perhitungan laba rugi yaitu dengan menghitung selisih dari pendapatan dengan pengeluaran rugi laba sama dengan pendapatan dikurangi pengeluaran. Dengan jumlah 86 juta rupiah dikurangi 34.200.000 rupiah, totalnya sama dengan 51.800.000 rupiah. Dengan demikian laba yang diperoleh per tahun perusahaan percetakan adalah sebesar 51.800.000 rupiah. Keuntungan bersih per tahun sama dengan omset per tahun dikurangi biaya operasional, yaitu 86 juta rupiah dikurangi 34.200.000 rupiah sama dengan 51.800.000 rupiah. Dan yang terakhir penutup. Kesimpulan studi kelayakan bisnis. Usaha percetakan ini dapat disimpulkan bahwa usaha ini layak untuk dijalankan berdasarkan hasil yang lebih positif. Walaupun termasuk usaha yang kecil, namun usaha ini terbilang cukup baik karena sampai sekarang masih banyak peminat jasa sehat. Perusahaan terhadap produk perusahaan dapat menjadi andalan dan dapat bersaing dengan produk lain, khususnya produk jasa yang sekarang sudah banyak produk jasa yang sangat bervariasi. Perusahaan mempunyai harapan besar tentang usaha ini agar dapat diketahui masyarakat luas dan banyak peminatnya. Dengan keunggulan yang perusahaan miliki yaitu perusahaan yang sangat baik, hasil memuaskan, berkualitas dan harga terjangkau. Perusahaan meyakini tujuan dari usaha ini di samping mendapatkan laba. B. Rekomendasi tingkat lanjut. Perusahaan dapat dikatakan lebih baik tidak lanjut jika laba perusahaan dan permintaan terhadap produk jasa tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.